Assalamualaikum teman-teman semua. Sekarang kita akan membawakan materi mengenai konsep dasar perkembangan. Tonton dan simak terus video kami ya. Pada materi konsep dasar perkembangan ini terdapat 5 submateri pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat perkembangan. Yang kedua ada aspek-aspek perkembangan. Yang ketiga yaitu perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Yang keempat terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Dan yang kelima yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Selanjutnya yaitu ada hakikat perkembangan. Secara umum, konsep perkembangan dikemukakan oleh Werner, yaitu Sunarto dan Hartono pada tahun 2008, bahwa perkembangan sesuai dengan prinsip ortogenesis, yaitu perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi, sampai kepada keadaan diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Selanjutnya, menurut Yusuf pada tahun 2019 mengartikan perkembangan sebagai perubahan progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Pengertian lain dari perkembangan adalah proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis. Jadi, pada hakikatnya perkembangan adalah suatu proses perubahan pada seseorang ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Hakikat perkembangan dapat dilihat paling tidak dari 3 konsepsi, yaitu konsepsi asosiasi dan neo-asosiasi, konsepsi gestal dan neo-gestal, dan yang terakhir konsepsi sosiologisme. Tokoh konsepsi asosiasi ini adalah John Locke. Menurut teorinya tabula rasa, bahwa bayi itu adalah laksana kertas putih yang bersih yang belum terisi apa-apa. Lalu sedikit demi sedikit kertas putih itu terisi melalui pengalaman-pengalaman yang didapatkan anak yang kemudian dapat membentuk perilaku anak. Sedangkan Watson Pavlov berpendapat bahwa perkembangan itu merupakan kumpulan dari refleks yang karenanya sudah terlatih sedemikian rupa sehingga membentuk tingkah laku yang bersifat konstan. Thorndike berpendapat bahwa perkembangan itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, akhirnya membentuk tingkah laku yang kompleks tetapi khas. Selain John Locke, muncullah beberapa tokoh yang mendukung konsep asosiasi ini, seperti Thorndike dengan teori koneksionismenya, Watson dengan teori behaviorismenya, dan Pavlov dengan conditioning refleksnya. Mereka inilah yang disebut dengan tokoh neo-asosiasi. Lawan dari konsepsi asosiasi adalah konsepsi gestal dan neo-gestal. Menurut konsepsi gestal, hal yang terpenting dari perkembangan itu adalah bagian-bagian tetapi keseluruhan. Konsepsi ini mendasarkan pada terjadinya pengamatan. Salah satu tokoh gestal adalah Wertheimer. Dia berpendapat bahwa pengamatan mengandung hal penting yang melebihi jumlah unsur-unsur. Kemudian dari konsepsi gestal ini muncullah konsep yang hampir sama dan disebut dengan neo-gestal. Salah satu tokohnya adalah Kurt Lewin dengan teori stratifikasi. Menurut teorinya bahwa pribadi manusia itu terdiri dari lapisan-lapisan atau strata. Makin dewasa seseorang, maka makin bertambah lapisannya. Berbeda dengan kedua konsep di atas adalah konsep sosiologisme. Menurut konsepsi ini, anak itu pada mulanya adalah asosial atau belum mengenal norma-norma sosial yang dalam perkembangannya berubah ke arah sosial. Melalui proses imitasi, adaptasi, dan seleksi anak meniru segala tingkah laku orang dewasa. Tokoh konsepsi ini adalah Mark Bedwin. Materi selanjutnya yaitu ada perbedaan, pertumbuhan, dan perkembangan.
Dalam banyak referensi, pertumbuhan dan perkembangan sering diartikan sama. Sebagaimana di dalam KBBI atau Tim Penyusun Kamus tahun 2005, pertumbuhan diartikan sebagai hal atau keadaan tumbuh. Perkembangan diartikan sebagai kemajuan dan sebagainya. Namun untuk memperjelas penggunaan kedua istilah tersebut, Sunarto dan Hartono pada tahun 2008 menyebutkan bahwa pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut meningkatkan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada perjalanan waktu tertentu. Secara sederhana, Faiza pada tahun 2020 menjelaskan bahwa pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses bertambahnya tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Misalnya, contohnya pada bertambahnya tinggi badan bayi dari semula 50 cm menjadi 80 cm. Pertumbuhan ini benar-benar bisa diukur dan dihitung dengan menggunakan meteran tinggi badan. Demikian pula bertambahnya berat badan bayi dari semulanya hanya 3 kg saat lahir menjadi 5 kg setelah 1 bulan berikutnya. Hal ini terukur karena menggunakan timbangan badan. Melalui deskripsi pertumbuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan, sedangkan perkembangan ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Baik, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang perkembangan. Perkembangan itu dapat diartikan sebagai perubahan yang mencakup fisik dan psikis atau jasmania dan rohania, sehingga yang menjadi pembahasan pada poin ini tentang aspek-aspek perkembangan adalah mencakup fisik dan psikis. Aspek-aspek perkembangan. Yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik yaitu perkembangan terjadi pada fisik. Perkembangan fisik manusia terjadi dari masa pralahir dan terus berlangsung sampai setelah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan manusia ini sebelum lahir dimulai dari tahap fertilisasi, yaitu pembuahan ovum oleh sel sperma. Dari pembuahan ini menghasilkan zigot, yaitu adapun perkembangan dan pertumbuhan manusia setelah lahir dimulai dari usia balita umur 0-5 tahun, yang kedua anak-anak usia 6-10 tahun, yang ketiga remaja 11-18 tahun, yang keempat dewasa usia 19 tahun, yang kelima manula 50 tahun ke atas. Yang kedua ada aspek intelijensi. Intelijensi atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Perkembangan intelijensi dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005, intelijensi juga diartikan dengan dua makna, yaitu yang pertama sebagai daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Yang kedua ada kecerdasan. Tingkat intelijensi setiap manusia berbeda-beda, dan untuk mengetahuinya diperlakukan tes yang namanya tes intelijensi atau tes IQ. Yang ketiga ada aspek emosi. Menurut Sarlito Wirawan Yusuf 2019 menyebutkan emosi sebagai setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif baik pada tingkat yang lemah atau dangkal maupun pada tingkat yang luas mendalam. Emosi sebagai suatu peristiwa psikologis mengandung ciri-ciri menurut para ahli dari Yusuf tahun 2019. Berikut ciri-ciri emosi. Yang pertama, lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya seperti pengamatan dan lainnya. Yang kedua, bersifat fluktuatif, tidak tetap. Yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Emosi setiap orang berbeda-beda
berbeda dan hal itu tergantung kepada perasaannya sendiri. Inilah yang disebut dengan emosi itu subjektif. Misalkan perasaan si A terhadap seseorang akan berbeda dengan perasaan si B. Untuk mengidentifikasi emosi seseorang, kita dapat melihat dari jenis atau ragamnya. Emosi dapat dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu yang pertama ada emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan rangsangan dari luar terhadap tubuh. Yang kedua emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan yang termasuk emosi. Emosi jenis kedua ini ada 5 macam, yaitu perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan estetis, dan perasaan ketuhanan. Selanjutnya, yang keempat ada aspek sosial. Aspek lainnya yang berkembang dari individu adalah aspek sosial, atau diartikan pula sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma, kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling komunikasi dan bekerjasama menurut Yusuf tahun 2019. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh perlakuan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan anak ke lingkungan sosial dan norma-norma sosial. Di dalam lingkungan keluarga, orang tua pun harus mengenalkan sosialisasi kepada anak. Menurut Ahmadi, tahun 2004 ada 3 tujuan sosialisasi dalam keluarga, yaitu yang pertama mengajarkan tentang penguasaan diri, yang kedua mengajarkan nilai-nilai, yang ketiga mengajarkan peranan-peranan sosial. Hal ini penting dalam perkembangan sosial anak adalah untuk memperkenalkan anak pada lingkungan sosial yang akan membawa pengaruh positif terhadap perkembangan kepribadiannya, karena akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan akhlak. Dalam hal ini orang tua juga sangat banget berperan untuk mengawal perkembangan sosial terhadap anak. Selanjutnya yang kelima ada aspek bahasa. Bahasa termasuk ke dalam aspek perkembangan karena sebagaimana kita ketahui ketika bayi lahir, bayi belum mampu mengucapkan kata-kata. Bahasa ini yang dimiliki oleh bayi adalah menangis. Melalui menangis, bayi ingin menyampaikan pesan kepada orang tuanya bahwa dia lapar, tidak nyaman, takut, gelisah, sakit, dan lain sebagaimana. Menangis ini merupakan bahasa bayi yang disampaikan sebagai alat komunikasi. Anak mengenal beberapa kata melalui indera yang dia dengar. Maka dalam masa ini sangat baik sekali jika yang diperdengarkan ke telinga bayi itu adalah kata-kata yang baik, karena akan diingat dan ditirukan kembali oleh anak. Jika orang tua atau pengasuh sering mengucapkan kalimat baik, seperti kalimat baik itu seperti Allahu Akbar, Alhamdulillah, Astagfirullah, dan lain-lain, maka bahasa itulah yang akan diucapkan oleh anak. Yang keenam ada aspek bakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005, salah satu arti bakat adalah dasar, kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat ini merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan bakat itu bisa berkembang. Bakat dapat berkembang dengan cepat jika ada fasilitas yang dapat mengembangkannya, misalnya melalui latihan atau sarana pendukung lainnya. Seperti seorang yang memiliki bakat melukis, maka bakatnya akan cepat berkembang jika dia sering latihan melukis dan didukung dengan fasilitas melukis yang memadai. Yang terakhir, yang ketujuh ada aspek sikap atau nilai atau moral. Pada masa bayi belum dipersoalkan tentang moral. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis, maka anak pun mengalami perkembangan sikap atau nilai atau moral. Dalam perkembangannya, anak mengenal aturan-aturan atau moral, namun masih relatif atau terbatas. Melalui aturan ini, anak mengenai nilai boleh dan tidak boleh, baik dan tidak baik. Sedini mungkin orang tua harus membina moral anak agar anak menjadi manusia yang bernilai dan tahu aturan atau norma. Karena perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama orang tua. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dijelaskan materi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu dengan rekan saya, Feni. Baik, terima kasih Dwina. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Ada 2 faktor, yaitu faktor hereditar atau genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor keturunan yang diturunkan melalui gen-gen dari orang tua kandungnya sejak masa konsepsi, baik berupa fisik maupun psikis. Fisik yang diturunkan kepada anak misalnya postur tubuh tinggi, posisi gigi, kemiripan wajah, bentuk wajah, sedangkan
psikis yang diturunkan adalah berupa sifat, watak, dan kepribadian. Jika orang tua pendiam, maka cenderung anaknya pun akan memiliki sifat yang pendiam. Anak yang pemarah salah satunya dari orang tua menurunkan sifat pemarah yang ada di dirinya. Dikarenakan kedua faktor ini sangatlah mempengaruhi perkembangan individu. Maka orang tua, terutama ibu, harus menjaga dengan benar janin yang masih berada di dalam kandungannya dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, halal, dan menjaga batinnya untuk tidak stres, menjaga kondisi hati agar tetap dalam situasi tenang. Selain faktor herediter yang saya sebutkan tadi, ada faktor lain yang mempengaruhi perkembangan individu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yang dimaksud adalah bias dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang memegang teguh nilai norma dan agama akan tumbuh menjadi anak yang memiliki nilai norma dan agama yang kuat. Keteladanan dari anggota keluarga, terutama ayah dan ibu, dapat memperkuat anak menjadi individu yang berkepribadian kuat dengan nilai-nilai agama dan norma yang kuat juga. Kontrol orang tua sangatlah diperlukan untuk tetap menjaga agar anak tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Orang tua tidak bisa melepaskan diri dari hal pendidikan, pengawasan, dan pengontrolan anak kepada pembantu ke rumah tangga atau ART atau pengasuh atau bahkan kepada guru sekalipun, karena hal itu menjadi tugas utama orang tua. Selain keluarga, lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Jika faktor lingkungan lebih kuat dan dominan, maka anak akan mendapatkan pengaruhnya dari lingkungan. Misalnya, anak yang bergaul di lingkungan kota akan berbeda dengan anak yang bergaul di pedesaan atau daerah atau kampung. Anak yang banyak bergaul dengan teman-teman yang sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor, maka bahasa kotor dan kasarlah yang akan keluar dari anak tersebut. Dan sebaliknya, jika anak dibesarkan di lingkungan yang menjaga kesantunan dalam berbahasa, maka anak akan menjadi santun dan bahasanya pun akan terjaga. Jenis ketiga dari faktor lingkungan adalah lingkungan sekolah. Kenapa sekolah? Karena sebagian besar waktu anak digunakan di sekolah. Sekolah yang menerapkan disiplin tinggi dan adab yang mulia, ini akan memberikan pengaruh kepada anak tersebut sendiri. Pendidikan yang diberikan di sekolah berupa akhlak mulia dapat membentuk siswa menjadi anak yang berakhlak mulia juga. Dalam hal ini, guru sangatlah memegang peranan yang penting ketika guru harus menampilkan tokoh yang patut untuk diteladani. Jika di rumah sosok yang diteladani oleh anak adalah orang tuanya, maka di sekolahlah seharusnya tokoh yang diteladaninya adalah seorang gurunya untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan anak. Maka guru harus menempatkan diri sebagai sosok yang patut dikupu dan ditiru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan selanjutnya kepada Tiar. Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan itu ada 6. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, atau bisa kita sebut dengan never ending process, yang artinya manusia itu secara terus-menerus berkembang, dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi.
Nah, ini maksudnya itu setiap aspek perkembangan individu baik fisik, emosi, intelijensi maupun sosial saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. Nah, yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu, yang artinya perkembangan terjadi secara teratur sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya menjadi atau merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Nah, menurut Yellon dan Weinstein pada tahun 1977, arah atau pola perkembangan yaitu yang A, ada cephalocaudal dan proximal distal. Nah, cephalocaudal itu perkembangan manusia yang dimulai dari kepala ke kaki. Lalu kalau misalnya proximal distal itu dari tengah kayak paru-paru, jantung ke pinggir, ke tangan. Itu dinamakan proximal distal. Nah, selanjutnya struktur itu mendahului fungsi. Hal ini dapat diartikan bahwa anggota tubuh individu akan dapat berfungsi setelah matang strukturnya. Nah, yang selanjutnya itu ada perkembangan untuk terdiferensial. Maksudnya perkembangan itu berlangsung dari umum ke khusus atau ke spesifik. Nah, yang berikutnya itu ada perkembangan itu berlangsung dari konkret ke abstrak. Maksudnya perkembangan itu berproses dari suatu kemampuan berpikir yang konkret atau objeknya itu tampak menjadi ke abstrak yang objeknya itu tidak nampak gitu. Berikutnya ada perkembangan itu dari egosentrisme ke perspektifisme, bahwa hal ini berarti bahwa mulanya anak itu hanya melihat atau memperhatikan dirinya sendiri sebagai pusat. Tapi melalui pengalamannya dalam bergaul dengan temannya, lambat laun sifat egosentris itu berubah menjadi perspektifis. Jadi anak itu memiliki simpati terhadap kepentingan orang lain seperti itu. Nah, pola atau arah perkembangan yang terakhir, perkembangan itu berlangsung dari outer control to inner control. Maksudnya pada awalnya anak ini sangat bergantung kepada orang lain sehingga hidupnya didominasi oleh pengontrolan dari luar. Nah, seiring bertambahnya pengalaman dari lingkungan, ia mampu mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, prinsip dari perkembangan yang keempat yaitu perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Maksudnya itu perkembangan fisik dan mental mencapai kematangannya pada waktu dan tempo yang berbeda. Ada yang cepat dan juga ada yang lambat, seperti itu. Yang kelima, setiap fase perkembangan itu mempunyai ciri khas. Nah, prinsip ini dijelaskan dengan suatu contoh ya. Contohnya itu sampai usia 2 tahun, anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya. Atau ada contoh lain, yaitu pada usia 3-6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial atau belajar bergaul dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, prinsip perkembangan itu yaitu setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Nah, prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih.